Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini hari Senin tanggal 6 September tahun 2021. Kita akan belajar Mupel Bahasa Indonesia tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 materi dongeng. Menjelaskan isi dongeng. Isi dongeng dapat dipahami dengan membaca secara cermat dan runtun semua teks yang ada dalam dongeng. Selain itu, isi dongeng juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan dalam dongeng. Informasi dalam dongeng dapat juga ditulis dalam bentuk peta pikiran yang dapat memudahkan pembaca semakin mudah memahami isi dongeng. Ini contoh peta pikiran. Untuk membuat peta pikiran, kalian harus menggunakan kalimat tanya atau kata tanya. Misalnya, kalian mau mengetahui tentang tempat, pakai kata tanya di mana. Di mana anak gembala mengembalakan ternaknya? Di mana? Di perkampungan dekat hutan. Siapa tokoh dalam cerita Anak Gembala dan Serigala? Itu tokohnya Tuan Anak Gembala, Serigala, dan Petani. Apa amanat yang tersirat dalam cerita Anak Gembala dan Serigala? Itu untuk mengisi pesan atau amanat cerita. Jika suka berbohong, orang tak akan mempercaya kita lagi. Bagaimana sifat anak gembala? Sifat anak gembala suka berbohong. Menemukan isi dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dalam dongeng selalu ada pesan tersirat yang disampaikan penulis kepada pembaca yang biasanya berisi anjuran untuk berbuat kebaikan. Dongeng ada berbagai jenis. Salah satunya adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya hewan atau binatang. Contohnya kisah semut dan merpati yang ada di bukumu halaman 66 tema 2, atau cerita ayam jago baru di halaman 55 tema 2. Itu nanti kamu bisa baca ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng. 1. Lafal. Mengucapkan kata dengan tepat menggunakan frase yang tepat. Intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Atau ekspresi nomor 2, ekspresi ya. Ekspresi, ketika membaca kita harus dengan penuh perasaan agar tokoh yang kita mainkan bisa terlihat ekspresinya. Keempat atau ketiga, tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Suara juga harus lantang ya, agar dapat didengar oleh orang lain yang dengan jelas. Jangan nanti suaranya pelan, orang lain yang mendengarkan cerita kamu tidak mendengar apa-apa. Kegiatan meniru gerak ekspresi wajah seseorang atau wajah binatang disebut dengan pantomim. Nah, kita mencoba menyampaikan pesan dari dongeng bergambar. Ini ada ada 4 buah gambar, nanti akan kamu lihat. Kita lihat satu persatu ya. Ini ada di sebuah hutan, ada seorang kakek yang sedang berjalan-jalan. Ketika dalam perjalanannya, dia bertemu dengan induk harimau dan anaknya. Ketika sudah jauh, tiba-tiba anak harimau itu mengikuti si kakek hingga anak harimau itu tidak bisa kembali ke induknya. Karena kasihan, si kakek pun memberikan susu kepada anak harimau. Dan karena lelah, si kakek pun tertidur. Anak harimau duduk di sebelah si kakek. Tiba-tiba datanglah induk harimau mendekati si kakek. Si kakek sebenarnya ketakutan, tapi si kakek diam saja. Ternyata
Induk harimau bukan mau berbuat jahat pada si kakek, tapi hanya ingin mengambil anaknya. Setelah bertemu dengan anaknya, harimau pun pergi menjauhi si kakek. Itulah cerita dari 4 gambar yang nanti akan kamu ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Ya, nanti kamu ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Demikian materi tentang dongeng. Kita lanjutkan dengan materi wawancara ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.